Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehahku kelas 3 3B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan pembelajaran fikih materi terakhir, yaitu tentang sholat tarawih dan sholat witir. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat doa setelah sholat tarawih dan sholat witir. Maka sekarang kita akan belajar tentang keutamaan sholat tarawih dan witir. Baik soleh-solehku, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Baik soleh-solehku, mari kita pelajari tentang keutamaan sholat tarawih dan witir. Yang pertama tentang keutamaan sholat tarawih. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang keutamaan sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, pada hari pertama keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada hari malam ketiga, jika melaksanakan sholat tarawih, para malaikat menyeru dari bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah SWT akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada malam ke-6 Allah SWT memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampunan baginya. Pada malam ke-7 bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa AS dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8 Allah SWT akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya pada Nabi Ibrahim AS. Pada malam ke-9 orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10 Allah SWT akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Pada malam ke-11 bagi orang yang sholat tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia atau mati seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12 dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Pada malam ke-13 pada saat hari kiamat tiba, yang melaksanakan sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Kemudian pada malam ke-14 malaikat menjadi saksi bahwa yang tarawih sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisab atau dihitung amalnya. Pada malam ke-15 seluruh malaikat dan malaikat yang menjaga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Selanjutnya pada malam ke-16 Allah SWT akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17 yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti lainnya para nabi. Pada malam ke-18 para malaikat berseru, hai hamba Allah sholat tarawih, sesungguhnya Allah SWT telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu. Pada malam ke-19 Allah SWT akan mengangkat derajat yang sholat tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20 bagi yang sholat tarawih diberi pahala lainnya orang yang mati syahid dan orang yang kurang soleh. Pada malam ke-21 Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22 jika hari kiamat telah tiba, maka yang akan selamat dari segala bentuk kesan dan kebingungan. Pada malam ke-23 Allah SWT akan membangunkan sebuah kota di surga ini tentunya bagi yang sholat tarawih. Pada malam ke-24 bagi yang sholat tarawih Allah SWT memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Pada malam ke-25 Allah SWT akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada
malam ke-20 Allah SWT meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Pada malam ke-27 tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28 Allah SWT mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29 Allah akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Pada malam ke-30 Allah SWT berfirman, wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu Allah dan kamu hambaku. Itulah soleh-soleh aku beberapa keutamaan dari sholat tarawih. Allah alam, hanya Allah saja yang tahu tentang pahala-pahala yang akan kita terima. Selanjutnya adalah keutamaan sholat witir. Sholat witir memiliki keutamaan antara lain yang pertama sebagai tambahan sholat. Sholat witir sebagai sholat tambahan, hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat witir adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu sholat fardu, yakni isya, dan sebelum waktu subuh datang. Yang B sebagai penyempurna sholat malam. Sholat witir adalah penutup dari sholat malam yang dilakukan baik sebelum maupun setelah bangun tidur. Dan tanpa sholat witir tidak akan sempurna sholat malam itu atau qiyamul lail seseorang. Sholat witir dicintai Allah. Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil karena Allah adalah satu. Sebagaimana rakaat sholat witir yang ganjil, dan witir merupakan salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dikabulkan doanya. Waktu melaksanakan sholat witir adalah waktu yang tepat untuk berdoa dan merupakan waktu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya disaksikan malaikat. Sholat witir yang dilakukan di penghujung malam disaksikan oleh malaikat, dan malaikat tentunya akan membawa berkah dan ikut mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, keutamaan sholat witir adalah tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir, dan apabila ia meninggalkannya, beliau akan mengqadha sholat witir yang ditinggalkannya tersebut. Diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat witir akan senantiasa merasa kuat dan dalam menghadapi cobaan di dunia ini, dan doanya akan senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah soleh-soleh aku terkait dengan keutamaan sholat tarawih dan sholat witir. Kamus mini, raha, istirahat, witir, ganjil, qiyamul lail, amalan ibadah sholat pada malam hari. Qiyamul Ramadan, ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jadi soleh-soleh aku setelah Ramadan, kalian tidak melupakan sholat tahajud dan sholat witir, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalam sholat tahajud dan sholat witir. Nah, sekarang soleh-soleh aku silakan nanti ini dipasangkan, dikerjakan di buku tugas kalian ya. Pasangkan malam bulan Ramadan di bawah ini dengan keutamaan sholat tarawih dengan cara menarik garis pada anak panah. Silakan boleh ditulis kotak-kotak, boleh ditulis seperti ini, kemudian digabungkan dengan garis. Baiklah soleh-soleh aku, demikian pelajaran fikih pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.